Baik, terima kasih banyak. Dan untuk semua yang sedang online di sini, saya yakin Anda juga sambil minum kopi dan juga cemilan dan siap untuk mendapatkan inspirasi dari obrolan saya. Untuk itu saya memanggil Direktur Keuangan Kopsyah BMI untuk melakukan presentasinya. Silakan. Milik Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Di tengah ya. Dingin sekali sebetulnya di ujung sana, jadi saya pakai jaket. Tadi nggak pakai jaket. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf mengganggu waktu coffee break-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkat kudrat dan iradatnya hari ini kita diizinkan bersilaturahmi dalam acara BMI Co-op. Salam sejahtera kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang hadir di Spring Club Summarecon Serpong, serta hadirin sekalian yang hadir melalui online, baik di YouTube channel ataupun di Zoom. Izinkan saya Mahrus, mewakili Kopsyah BMI, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung dalam acara BMI Co-op, dan akan saya paparkan apa yang disajikan oleh Kopsyah BMI pada event kali ini. Oh baik, ada video, silakan. Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa kita saksikan di layar monitor. Ini bahasanya, saya seperti menyaksikan bahasa yang ada di film Transformer ini. Ini harusnya Bumblebee yang bisa baca ini. Kenapa tulisannya jadi begitu? Ya, nah, baik ini. Insya Allah Kopsyah BMI di 2023 ini, setelah 2 tahun bergulat dengan COVID-19, meskipun selama 2 tahun di tengah-tengah pandemi kami tetap mencoba bertahan dan juga mengekspansi wilayah baru. Pada 2023 ini Kopsyah BMI berencana akan membuka cabang, 23 cabang baru dengan cabang existing saat ini yang sudah berjalan sejumlah 77 cabang. Jadi insya Allah di 2023 Kopsyah BMI akan memiliki genap 100 cabang baru pelayanan yang tersebar di Provinsi Banten, di Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Karawang, Subang, Indramayu, dan kampung halaman Pak Direktur Utama Koperasi Konsumen, yaitu di Cirebon. Bisa kita saksikan di monitor, ini adalah salah satu cabang Kopsyah BMI yang ada di Kabupaten Tangerang, yaitu cabang pertama, cabang Sukadiri yang berdiri tahun 2003, dan yang kedua adalah cabang Pakuhaji, cabang-cabang yang melayani wilayah-wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang. Next.
Kopsya BMI merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang kegiatannya menghimpun dan melaksanakan program simpanan, pembiayaan, serta pinjaman. Dari sisi produk-produk simpanan, Kopsya BMI memiliki produk-produk simpanan yang menarik untuk bisa menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian dalam menempatkan dana. Yang pertama adalah simpanan sukarela, sama seperti dengan simpanan-simpanan yang ada di bank umum. Yang kedua simpanan sanitasi, ini ditujukan untuk anggota Kopsya BMI dalam rangka memiliki sanitasi yang sehat. Ada simpanan kurban, simpanan umroh, simpanan haji, simpanan cendekia syariah hari tua, simpanan tamasya, serta simpanan Idul Fitri yang tahun ini baru di launching. Yang menarik dari simpanan-simpanan yang ada di Koperasi BMI, pertama dari sisi keamanan pasti aman. Karena dana yang Bapak Ibu tempatkan di Kopsya BMI akan diputarkan kembali kepada 200.000 anggota Kopsya BMI yang memiliki usaha bermacam-macam. Tentu anggota yang dilayani oleh Kopsya BMI, anggota UMKM yang sangat kuat dalam menghadapi pandemi yang sudah berjalan. Karena sejarah mengatakan dan membuktikan bahwa BMI beberapa kali hadir dalam krisis-krisis ekonomi sebelumnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini BMI bisa hadir dan mampu menghadapi krisis-krisis ekonomi tersebut. Bagi hasil yang ditawarkan dan diberikan adalah 8 sampai dengan 10% setaranya dengan akad mudharabah. Lanjut. Dan satu primadona simpanan yang ada di Koperasi BMI dan sangat menarik. Nah ini bagi Bapak Ibu sekalian, kami memiliki simpanan berjangka atau disebut Sijaka. Produk ini primadona di Koperasi BMI karena sangat pesat pertumbuhannya. Dari sisi keamanan dan pengalaman sini sudah teruji selama 8 tahun. Akadnya menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 52% dan 48%. 52% untuk anggota penyimpan, jika disetarakan adalah 12,5% per tahun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ballroom ini, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mengikuti acara ini via YouTube. Setelah simpanan produk-produknya sudah kita ketahui, dana yang disimpan oleh Bapak Ibu sekalian akan kita gulirkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini kita bagi menjadi 2 skim, yaitu skim produktif dan skim investasi. Untuk skim produktif, kami di Kopsya BMI memiliki produk yang pertama adalah mikro mitra usaha atau MMU. Ini ditujukan untuk pelaku-pelaku usaha kecil mulai dari gorengan, warung, tukang ojek, dan macam-macam yang jumlahnya sangat kecil dalam mengakses. Dan sangat rentan pula pelaku-pelaku usaha kecil ini menjadi target lintah darat. Pertama, bank harian, pinjol. Dan belum lama ini kami mendengar ada berita yang luar biasa, satu ibu di Teluk Naga menjadi dalam lingkaran setan pinjol gitu. Jadi korban bagaimana ganasnya kesalahan pengelolaan pinjaman. Yang kedua, ada mikro mitra mandiri ditujukan untuk pelaku usaha yang sudah agak meningkat dari sisi kapasitas dibandingin usaha kecil. Serta yang ketiga, di skim produktif ini ada produk untuk mikro mitra ternak. Ini ditujukan dalam melayani anggota-anggota kita yang memiliki usaha di bidang peternakan, baik itu peternakan penggemukan sapi atau domba,
juga kambing, serta unggas bebek petelur. Bapak Ibu bisa saksikan di monitor, ini salah satu contoh kegiatan-kegiatan usaha yang dibiayai melalui skema-skema pembiayaan yang tadi saya sampaikan. Nah itu, kambingnya manis sekali ya. Yang kedua, setelah pembiayaan skim produktif, kami menyebutnya skim investasi. Kenapa dinamakan skim investasi? Karena kami melihat ini sebuah investasi bukan sebuah jalur konsumtif ya. Yang pertama, mikro tata gria. Mikro tata gria ini ditujukan ke anggota-anggota kami yang belum memiliki rumah atau yang sudah memiliki rumah tapi memerlukan sentuhan untuk direnovasi. Baik itu pengerjaan kanopinya, apakah untuk melakukan pengerasan lantai baik di keramik atau hanya di plur, dan pekerjaan-pekerjaan renovasi rumah lainnya. Yang kedua, mikro tata air dan mikro tata sanitasi. Produk ini dikhususkan untuk anggota-anggota kita yang belum memiliki fasilitas sanitasi di rumahnya, baik kamar mandi, kloset, toren, karena mayoritas kalau berdasarkan pengalaman, anggota-anggota kami di kebanyakan daerah belum memiliki sanitasi yang sehat. Masih sangat lazim dilakukan dan terjadi dolbon, dolkam, doli begitu. Maka hadirlah produk mikro tata air dan mikro tata sanitasi dalam rangka mendukung program MDGs, yaitu mengurangi dunia dari buang air sembarangan. Yang ketiga, tentu pendidikan menjadi pilar yang sangat penting dalam mencerdaskan bangsa. Maka Kopsha BMI ikut andil dari sisi pendidikan dengan memberikan pembiayaan mikro tata cendikia. Ini ditujukan untuk anak-anak anggota, usernya, untuk bisa menempuh pendidikan minimal 12 tahun. Jadi dari sisi kemampuan anak-anak anggota kami sudah meningkat. Kalau rata-rata pendidikan anggota kami ada di sekolah dasar, maka harapan besarnya adalah generasi penerus dari keluarga tersebut tidak boleh memiliki pendidikan yang sama, minimal meningkat, sehingga kesejahteraan keluarga peluangnya lebih besar untuk bisa meningkat tatkala anaknya memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima adalah pembiayaan rumah tanpa DP. Jika di DKI Jakarta ada juga pembiayaan rumah, Kopsha BMI sudah terlebih dahulu melakukan pembiayaan rumah tanpa DP. Ini ditujukan untuk anggota-anggota kami yang masih ngontrak, yang hidupnya dan tinggal masih menyatu dengan keluarga. Kami mendukung untuk bisa mandiri. Maka hadirlah pembiayaan dalam bentuk rumah tanpa DP. Mudah-mudahan kebutuhan-kebutuhan ini bisa menjadikan anggota kita lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, dalam rangka mendukung digitalisasi dan era saat ini yang sangat inklusif serta kolaboratif, Kopsha BMI juga sudah hadir, sudah menunjukkan kemampuannya melalui BMI Mobile. BMI Mobile ini platform digital layanan untuk transaksi keuangan dalam rangka memudahkan anggota kami melakukan transaksi-transaksi keuangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ini bisa diunduh di App Store, juga di Google Play atau App Store ya. Di iOS bisa, di Android bisa. Anggota kita sudah bisa tanpa keluar rumah membeli token listrik, membeli pulsa handphone, serta membayar beberapa kewajibannya, serta yang paling menarik, di BMI Mobile ini anggota kami sudah bisa transfer antar anggota. Dan saat ini kami sedang menjajaki kerjasama, mudah-mudahan segera terrealisasi. Kami akan bekerja sama untuk bisa melakukan transaksi antar bank yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Jika tidak ada aral melintang, insya Allah tahun ini kita sudah bisa berjalan. Di BMI Mobile kami juga memiliki dompet digital khusus anggota BMI namanya Duit BMI. Kalau di umum bisa kita lihat atau kita ketahui seperti GoPay, OVO, ShopeePay begitu. Nah di BMI ada namanya Duit BMI. Duit BMI ini dompet digital yang bisa digunakan untuk transaksi keuangan di lingkup closed loop Kopsya BMI. Jadi warung-warung anggota Kopsya BMI yang sudah terdaftar bisa melakukan transaksi ini dengan hanya men-tap QR code-nya. Insya Allah transaksinya sudah bisa jalan. Dan ini secara database kita sudah online base, ya, dan real time transaksinya jadi bisa dipantau dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah sampai dengan hari ini di usianya yang ke-19 tahun Kopsya BMI sudah bermitra dengan mitra-mitra finansial seperti Bank Muamalat Indonesia, BPR, Kertara Harja Kabupaten Tangerang, Bank Syariah Indonesia yang sebelumnya bernama Bank Nasional Indonesia Syariah dan BSM, serta Bank Jabar Syariah. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan BJBS, Tang City, Bank DKI Syariah, itu mitra-mitra kami dari finansial, serta mitra non-finansial seperti LPDB, KUMKM, Kementerian Koperasi, Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang, USAID, ini kerjasama dengan USAID terkait bidang penyehatan lingkungan atau sanitasi dan lingkungan, serta water.org, dari Amerika, kiva.org dari Amerika yang concern dalam bidang penyehatan sanitasi. Kami juga bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Yang pertama tentu dengan IPB yang sudah melahirkan LPP UMKM, kalau dulu kami bernama dan saat ini Benteng Mikro Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan kebetulan banyak sekali alumnus UMT yang bekerja di Kopsya BMI, Institut Tazkiyah, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Serang, Sekolah Tinggi Islamic Village, Universitas Tisnu Tangerang itu juga kerjasama dalam hal tridharma pendidikan di Kopsya BMI. Selanjutnya, kami menyajikan kinerja selama 3 tahun ke belakang, bisa kita lihat dari 2009 sampai dengan 2021 dalam rentang 3 tahun ini, dari sisi aset, alhamdulillah meskipun pandemi, kami tetap tumbuh, yang di 2019 aset senilai 603 miliar, di 2020 sampai dengan 2021, hari ini kami sudah mencapai aset sebesar 1 triliun sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Kopsya BMI. Piutang pun mengikuti yang sebelumnya ada di 431 di tahun 2019, piutang kami tumbuh dari tahun ke tahun menjadi 472 miliar, 570 miliar, dan insya Allah di 2022 ini kami mentargetkan piutang menjadi 927 miliar. Dengan penyaluran di 2022 yang kami targetkan 1,4 triliun. Pandemi memang sangat menyita perhatian dan tenaga, tapi alhamdulillah dengan optimisme dan kerja keras serta doa, kami di BMI bisa bertahan dan bisa terus melakukan pertumbuhan. Sehingga sampai hari ini akumulasi penyaluran yang sudah diberikan ke anggota kami sebesar 5,7 triliun. Dan di 2023 ini insya Allah ada 23 cabang baru yang akan kita layani yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Ini dari sisi aset, piutang, penyaluran, dan akumulasi penyaluran.
Bisa kita lihat nanti setelah ini slide-nya, di sana akan ada PHU atau laba, orang lebih tahu laba ya. 2019 sebelum COVID, sebelum pandemi, kami membukukan PHU laba sebesar 17,2 miliar. Sedangkan di 2020 dan 2021 kami mengalami penurunan laba, tapi alhamdulillah tetap membukukan laba sebesar 3,36 serta 2,4 miliar. Dan di 2022 kami melihat titik balik bahwa 2022 jadi tahun terbaik untuk bisa rebound, untuk bisa kembali bangkit dan tumbuh. Sehingga laba yang kami rencanakan sebesar 14,043 miliar dengan asumsi karyawan yang kita pekerjakan sejumlah 1.358 orang. Tentu ini menjadi sarana untuk mengurangi angka-angka pengangguran yang ada di masyarakat. Dan anggota yang kami rencanakan di 2022 sejumlah 281.533 orang. Ini rencana kerja yang kami buat tidak terlalu muluk-muluk, sangat moderat dan sangat terukur. Sehingga kami, selamat datang Bapak Bupati Tangerang. Baik, mohon izin Pak Mahrus untuk kami menyapa selamat datang untuk Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Zaki. Pak Bupati, terima kasih sudah hadir. Betul, sudah hadir di BMI Cop Festival tahun 2022. Baik, silakan untuk melanjutkan Pak Mahrus. Terima kasih, selamat datang Bapak Bupati, izin melanjutkan Pak. Anggota yang kami rencanakan, saya ulangi kembali, sejumlah 284.533 yang tersebar pada 100 cabang yang ada di Kopsha BMI. Insya Allah kami sangat optimis dan kami akan bekerja keras mewujudkan rencana kerja yang sudah kita susun bersama. Selain dimensi dunia, keuangan, pertumbuhan simpanan, dan piutang, Kopsha BMI selaku koperasi syariah fokus juga pada penyelenggaraan akhirat, ya kegiatan-kegiatan akhirat. Karena koperasi syariah diizinkan melakukan kegiatan jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini bisa kita saksikan di layar monitor. Penerimaan jiswaf sampai dengan 2021, zakat, infak, sedekah dan wakafnya sangat luar biasa. Meskipun pandemi, kami mengedukasi dan mengajak anggota kami untuk bisa terus memohon kekuatan dari Ilahi Robbi untuk bisa bertahan. Dan hari ini, infak, zakat, wakaf yang sudah diberikan sangat luar biasa. Seperti disampaikan di permulaan, bahwa sampai dengan akhir 2021, wakaf yang terkumpul sejumlah 20 miliar rupiah. Ini angka yang sangat luar biasa menurut kami. Kami mengucapkan hatur nuhun, terima kasih kepada anggota Kopsha BMI serta halayak semua. Berkat cita-cita dan kemampuannya untuk bisa terus melakukan infak, sedekah dan wakaf. Dan dukung kami untuk bisa tahun ini meningkatkan kembali nilai wakaf, zakat, serta infaknya. Nilai-nilai wakaf ini di monitor akan kita saksikan seperti tadi di video. Selanjutnya, ini kegiatan-kegiatan sosial dan pemberdayaan yang sumber dananya berasal dari provisi kalau di bank-bank konvensional, kalau kami menyebutnya cadangan kebajikan. Dana-dana ini kita gunakan untuk membedah hibah rumah siap huni yang Bapak Ibu bisa saksikan, yang awalnya bilik, yang mungkin orang tidak mau untuk tinggal karena sudah tidak ada space untuk bisa menyelamatkan diri dari tetesan air hujan ya. Before dan afternya bisa kita saksikan, dan sampai dengan 2021 akhir, Kopsha BMI sudah membangun
sejumlah 350 unit rumah untuk anggota dan non-anggota. Kami juga memberikan pengobatan terhadap ODGJ. Kami bekerja sama dengan sebuah yayasan ya di Pasar Kemis, Sindang Jaya persisnya. Ada 3 orang yang kita biayai untuk bisa sembuh dari ODGJ. Anak asuh masih kita tetap lakukan. Kegiatan pembangunan sanitasi masjid, pesantren, dan musola pun terus kita tingkatkan di seluruh wilayah pelayanan Kopsyah BMI. Next. Ini sanitasi duafa ini juga mendukung dalam rangka memberikan sanitasi yang baik untuk duafa. Selain hibah rumah siap huninya, kami juga memberikan sanitasi yang layak untuk duafa atau orang-orang yang tidak mampu. Untuk mustadafin juga kita berikan. Dan ada paket sembako rutin setiap bulan yang kami bagikan kepada anggota. Ini gambaran yang melengkapi video yang di awal tadi sudah diputarkan. Selanjutnya. Berikut ini mempertegas bahwa Kopsyah BMI sangat fokus dalam mengembangkan lahan yang sudah kami rencanakan seluas 20 hektar di Cisoka, Kabupaten Tangerang, dan kami menanamkan dalam alam bawah sadar kami bahwa cita-cita besar ini insya Allah kami berkeyakinan akan segera terwujud. Bisa kita saksikan di layar, di depan ada BMI Tower, ada masjid, ada rumah sakit, serta kawasan-kawasan lain pendukung seperti pendidikan, mulai dari tahfiz, TK, perguruan tinggi, ada juga klinik peternakan, serta kawasan komersil untuk kita mengeksibisi produk-produk anggota kita yang layak untuk bisa bertarung dan tampil di kancah global. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari apa yang dipaparkan hari ini, mungkin ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Karena saat ini dan ke depan, kolaborasi menjadi pilihan. Tidak ada bisnis atau usaha yang bisa besar ketika kita hanya berjuang sendiri. Tapi kolaborasi menjadi sebuah kepastian untuk kita bisa menjadi besar. Saya Mahrus mewakili Kopsyah BMI, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrus. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Pak Mahrus SEMM yang telah memberikan materi dan beliau adalah Direktur Keuangan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dan Direktur Keuangan Koperasi Sekunder Benteng Madani Indonesia. Betul kan kalau saya salah? Betul. Betul. Baik, ada Mas Suhai. Mas Suhai ada di mana? Oke, saya ada di sini Mbak Sahnas. Oh, sudah minum kopi? Udah dong. Makan lemper apa-apa? Makan lemper tadi udah, makan bolu juga udah. Oh, oke. Yang belum adalah memberikan mic untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan ingin langsung bertanya dengan Pak Direktur. Silakan. Oke, siap, mantap. Ya. Oke, kepada para tamu undangan mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan untuk mengangkat tangannya dan Mas Suhai akan datang untuk memberikan mic-nya. Oke, siap Mbak Sana, sebelah sana ada yang sudah angkat tangan.
Yang online juga boleh ya, online boleh ya. Oke, Boleh. Pak siap. Direktur, Terima iya. kasih. Nanti kita akan tampilkan wajahnya lewat Zoom di layar yang besar ini. Baik, silakan Pak. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maradoli Matondang dari KSPPS Simpul Berkah Sinergi. Alhamdulillah dapat kesempatan hadir dan melihat salah satu koperasi syariah terbaik di Indonesia. Terima kasih kepada para panitia. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana bisa mengelola koperasi dengan anggota yang sangat banyak gitu ya. Nah kemudian ketika ada koperasi baru lagi, itu anggotanya bersinergi dengan anggota yang sudah ada atau memang mencari yang baru lagi. Nah itu menarik juga untuk kita pelajarin gitu ya, supaya kita juga bisa belajar bareng-bareng dari BMI. Mudah-mudahan bisa menjadi koperasi dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih banyak. Silakan Pak Direktur untuk menjawab. Langsung. Baik Pak Matondang, terima kasih banyak 2 pertanyaannya. Yang pertama terkait bagaimana mengelola anggota yang banyak. Jawabannya 1, sistem. Ketika sistemnya sudah terbentuk, sudah berjalan, insya Allah anggota QTT jumlahnya tidak mempengaruhi karena sistem sudah berjalan. Jangan sampai kita berbisnis, berusaha, tapi mengandalkan hanya kemampuan 1-2 orang figur, 1-2 orang tenaga akan sangat berat itu sistem. Dan sistem saat ini yang sudah teruji, sistem model BMI Syariah. Yang kedua, terkait dengan bagaimana cabang-cabang baru dalam rangka merekrut anggota, apakah berkolaborasi dengan yang sudah ada atau baru. Setiap pembentukan cabang baru, kami merekrut anggota baru Pak. Pendekatannya dengan melakukan sosialisasi. Sudah ada di sistem model BMI Syariah, model-modelnya ada 6 tahapan. Mulai dari sosialisasi tingkat kecamatan, tingkat kelurahan desa, terus nanti ada STAR namanya, ada uji kelayakan untuk memotret bagaimana kondisi calon anggota, dan seterusnya dan seterusnya. Akan lebih detail Bapak jika membaca buku model BMI Syariah. Jika masih ada yang kesulitan nanti kita bisa diskusikan. Itu jawaban singkat dari saya Pak. Tapi kan memang ada meja konsultasi di luar kan ya Pak Tentu, Direktur ya. kami sudah siapkan meja konsultasi jika sesi ini belum menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Di luar ruangan ada meja konsultan. Baik, tadi saya tertarik sekali mengenai figur. Jadi jangan sampai jika kita terpaku, roda berjalan tergantung dengan figur. Betul. Takutnya figurnya nanti, misalnya selama ini sistemnya bagus karena ada figurnya Pak Ketua misalnya begitu ya. Pak Kambara tiba-tiba nggak jadi ketua lagi. Siap. Tapi jadi menteri misalnya. Turun begitu dong, kan udah presiden direktur. Oh, iya. Nah, jadi tetap sistemnya ada siapapun ketuanya, kan begitu ya? Betul. Oke, amin dong. Amin, amin. Iya betul, sip kalau begitu. Satu lagi saya kasih kesempatan, boleh. Oke. Mas Suhai yang milih lah, Mas Suhai. Saya yang milih Nah, Mas. yang dekat sama saya dong di Basarnas. Oh di sana udah Oke, pegang mic kalau duluan. begitu 2 jadi 1 aja ya. Biar Boleh, cepat. siap. Iya, Di iya. sana dulu Pak ya. Iya, Tes. Bapak Punten silakan. Ya terima kasih. Saya Arif Rahman Tokoh dari Dinas pendidikan. Koperasi. Ya, Dari Dinas betul. Koperasi. Insya Allah, alhamdulillah. Amin. Saya dari Dinas Koperasi dan UKM Persi Banten. Saya cukup bangga dengan sepak terjang BMI dan sudah saya rasakan dan testimoni dari beberapa masyarakat di Provinsi Banten sungguh sangat luar biasa. Cuma barangkali saya ada sedikit yang menggelitik di masyarakat koperasi-koperasi kecil ini ada keluhan. Keluhannya 2 nih, koperasi kecil tapi sehat. 1 sama Mekar yang punya PNM, 2 sama BMI. Jadi koperasi-koperasi kecil ini anggotanya pada pindah ke Mekar. Sama ke BMI. Nah bisa nggak kira-kira memungkinkan nggak BMI kerjasama dengan koperasi kecil-kecil ini. Jadi menularkan ilmu lah gitu ya. Supaya artinya tidak besar sendiri tapi ngajak koperasi yang lain di
lokalan Banten supaya maju berkembang bersama gitu. Keren, Kerjasama. Pak. Jadi Ya. jangan sampai kehadiran BMI yang luar biasa ini justru mematikan koperasi-koperasi kecil. Itu dampak negatifnya ya. Tapi dampak positifnya lebih banyak sebenarnya. Yang kedua saya hampir mirip dengan pertanyaan yang tadi. Bagaimana mengantisipasi generasi sekarang, nanti generasi level kedua, apakah ada pengkaderan, jangan sampai seumur-umur misalnya pengelola dan pengurus pengawasnya itu saja. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apakah sudah disiapkan pengkaderannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan atuh Bapak. Ya, silakan yang ketiga kita gabung ya Pak Direktur ya, supaya cepat. Iya. Hatur nuhun. Sawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Bupati kita, Bapak Jaki, Presiden BMI dan sahabat saya, Ketua Badan Syariahnya ini, pengawas syariahnya Pak Henry Tanjung dan Pak Yayat. Saya sebutkan satu-satu nih. Habis waktunya tuh Pak. Terima kasih, Iya. terima kasih. Iya, iya. Terima kasih. Nama saya Pak Sunardi, kebetulan saya juga anggota BMI. Ini saya adalah akademisi. Ini ada PR untuk BMI nih Pak Kambara nih ya. Kita sekarang sudah era Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tolong BMI buat sekolah koperasi Indonesia. Cakep. Karena di kampus pun butuh koperasi. Tentu kita membutuhkan ada yang mengajari kita bagaimana berkoperasi baik syariah maupun yang non syariah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih Pak Direktur, silakan. Mudah-mudahan jawabannya sebagus pertanyaannya. Karena pertanyaan ini sangat luar biasa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Arief. Beliau ini tokoh di Dinas Koperasi Provinsi Banten. Terima kasih banyak. Pertama terkait keluhan. Sebetulnya keluhan ini kita juga temukan di lapangan. Karena yang mengeluh ini rata-rata, waktu kami di Menes atau di Saketi juga ada sebuah koperasi yang seperti koperasi keluarga Pak Haji. Mereka enggan berkolaborasi. Sesuai dengan tujuan acara hari ini, bahwa ini dilakukan dalam rangka kita akan kolaborasi. Kami mengajak seluruh audiens, seluruh peserta yang hadir pada hari ini untuk berkolaborasi, apa yang bisa kita sinergikan. Kami datang bukan untuk menghancurkan apa yang sudah tumbuh, apa yang sudah ada dan hadir. Kami BMI datang justru untuk melengkapi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Maka alangkah lebih indahnya jika koperasi-koperasi kecil kita bisa gandeng dan tumbuh bersama Pak. Tapi fakta di lapangan justru ketika kita ajak ada aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh koperasi sebelumnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kerja koperasi BMI. Contohnya berbagi, mensedekahkan, bahkan memberikan pembiayaan macet, sebuah kebebasan hutang pun itu jadi masalah di bawah. Di BMI pendekatannya seperti itu, orang-orang yang sangat tidak mampu dan kreditnya bermasalah, langkah yang paling masuk akal dan diterima adalah membebaskan hutang anggotanya. Itu Pak Haji. Dari sisi kok BMI jadi keluhan. Yang kedua terkait dengan regenerasi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di BMI ada yang berjalan sebuah sistem, bukan sebuah figur. Saat ini ketuanya Pak Kamarudin Batubara. Tapi di bawah dan sampai hari ini proses regenerasi tetap berjalan. Ini bisa kita lihat. Saya secara pribadi yang dulunya sama panas-panasan kena hujan angin juga dari staf lapang. Hari ini bisa menduduki posisi pengurus. Jadi bukan orang baru yang duduk di posisi-posisi tertentu. Di koperasi primer lainnya, koperasi primer Benteng Muamalah di Kopmen. Ketuanya Pak Radius Usman, tapi pengurus yang lainnya adalah sebaya dengan saya, teman-teman saya waktu di bawah. Ada Pak Taufik, ada Pak Jejen, ada Pak Ahyadi, ada Pak Anwar Solihin. Jadi proses regenerasi itu salah satu ciri koperasi modern. Jika dikelola salah satunya dengan modern, regenerasi itu jadi sebuah kepastian. Baik. Seperti itu Pak Haji jawabannya. Ya, Pak. terima kasih banyak dan dalam waktu 1 menit untuk bisa menjawab pertanyaan. Pak Haji selanjutnya. Sunardi, terima kasih Pak.
ternyata cita-citanya satu frekuensi Pak. Bisa ngeblend begitu. Pak Ketua bahkan sudah sounding ke beberapa kampus untuk bisa membuat satu fakultas Pak, jurusan koperasi, hanya jurusan koperasi. Karena jurusan ekonomi saat ini fokus kepada sistem ekonomi yang ada, keuangan bank, keuangan liberal dan lain-lain. Sedangkan koperasi, baik itu koperasi syariah, koperasi biasa, belum tersentuh. Bahkan ketika kita tanya, jangankan mahasiswa, anak sekolah pun, jika kita tanya, tahu koperasi enggak? Tahu. Yang harian itu kan yang disobek-sobek tagihannya, seperti itu jawabannya. Hah? Ada Bu, rentenir gitu, rintah darat, bayarnya disobek Bu. Oh itu yang ada di pikiran mereka? Iya, karena koperasi selalu punya image jelek, makanya Iya. PMI hadir dalam rangka memberikan Branding bahwa PMI baru. koperasi baik. Betul, new branding. Yes, new branding. new mindset. Bajunya baru, jiwanya sama dan sangat kekinian. Alhamdulillah. Begitu ya? Betul. Iya, sip. Ada lagi? Cukup. satu. Kalau begitu, kapan bisa jadi langsung di pengejawantahan realisasi bahwa BMI masuk sekolah? Nah, Saat ini yang sudah berjalan di Tridharma Pendidikan, penelitian, mudah-mudahan gayung bersambut kita diterima untuk bisa ada jurusan koperasi, Mbak Sahnaz. Amin. Sehingga generasi milenial, generasi seterusnya bisa paham dan tahu kebaikan dan hebatnya berkoperasi. amin. Pak Direktur dari awal manggil saya Bu, lama-lama Mbak, dikit lagi Sis nih ya, jualan online. Baik. Makin dekat kok makin mudah gitu. Ember, ya. Pak Direktur terima kasih banyak, terima kasih, kita tepuk Sama-sama. tangan sekali lagi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Mahrus SEMM.